Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali dalam kasus Tengmo ya. Update-nya ini sangat banyak hari ini karena pada hari ini sangat banyak perkembangan dari kasus kematian artis Thailand yaitu Tengmo Nida. Oke, kita mulai dari berita yang pertama. Di sini kabar terbarunya dari Mr. Acharya. Di tanggal 21 Mei kemarin, Mr. Acharya sudah mempersiapkan dan memberikan beberapa dokumen, yaitu dokumen yang sudah dirangkum oleh Mr. Acharya mengenai bukti-bukti atau temuan-temuan yang telah diinvestigasi dan dirangkum oleh Mr. Acharya bersama timnya, dan dokumen ini sudah diberikan ke Department of Special Investigation DSI dengan tujuan Mr. Acharya sangat ingin kalau kasus Tengmo ini sudah tidak diurus lagi oleh penyidik tim Nontaburi dikarenakan sudah tidak ada lagi kepercayaan di sana. Jadi maka dari itu Mr. Acharya pingin kasus ini segera dipegang dan diambil alih oleh DSI. Sini ketahuan sekali kalau Mr. Acharya sangat berusaha keras untuk menemukan bukti-bukti penting dalam mengungkapkan dan mematahkan alibi atau alasan dari si Sen ini bahwa Tengmo ini jatuh dari belakang speedboat karena pada saat ingin buang air kecil. Dan kemudian berita terbarunya dari Mr. Acharya bahwa Mr. Acharya ini sudah menemukan bukti mengenai bukti speedboat dan juga bukti yang ada di Sungai Chao Phraya mengenai penyelaman kemarin itu. Dan kemarin Mr. Acharya mengungkapkan bahwa beliau akan mengadakan konferensi pers lagi di tanggal 23 Mei besok hari Senin. Mr. Acharya mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan dan memberitahu siapa pembunuh Tengmo Nida sebenarnya. Mr. Acharya mengatakan bahwa bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Mr. Acharya ini akan menjadi kado atau hadiah untuk mendiang Tengmo Nida sebelum mendiang Tengmo Nida ini dikremasi di tanggal 24 Mei tahun 2022 mendatang. Sampai sejauh ini teman-teman, untuk jadwal atau schedule kremasi dari Tengmo Nida ini masih fix di tanggal 24 besok, karena kan ibu Panida yaitu ibu Tengmo Nida sudah memberitahukan media, sudah mempersiapkan segalanya mulai dari peti matinya, baju yang akan dipakai Tengmo, dan hingga hari ini masih belum ada perubahan mengenai jadwal kremasi itu, yang mana itu artinya tidak ada kemunduran atau perubahan schedule hingga hari ini, tetap dilakukan di tanggal 24 mendatang. Wah, pastinya kita semua nggak sabar ya teman-teman menunggu hari Senin besok di tanggal 23 Mei. Mr. Acharya akan menjelaskan semua mengenai pembunuhan tersebut, siapa pelaku utamanya yang membunuh Tengmo. Oke, mari kita lihat saja. Ini agak deg-degan juga karena ini akan menjadi babak akhir dari kasus kematian artis Thailand yaitu Tengmo Nida. Dan di sini teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau dikremasi di tanggal 24 Mei besok, nanti kalau ada mau pengecekan lagi oleh dokter forensik, mau ada di autopsi ulang lagi, udah nggak bisa dong gitu, karena kan udah dikremasi ya, jenazahnya udah dibakar. Iya teman-teman, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kan di sini sudah didokumentasikan, semua sudah didata mengenai hasil autopsi dari tubuh Tengmo Nida ini. Jadi di sini tidak masalah kalau Tengmo Nida ini dikremasi di tanggal 24, karena mengingat tubuh Tengmo Nida ini sudah tepat 3 bulan di tanggal 24 besok belum dikremasi juga. Jadi kan nggak baik juga ya teman-teman kalau menyimpan terlalu lama dan belum dikremasi juga. Kita juga kasihin kepada mendiang Tengmo Nida juga. Meskipun kasus ini masih belum menemui titik terang, tapi setidaknya sudah banyak sekali perubahan-perubahan, updatean mengenai Tengmo Nida ini. Begitu juga dengan tim penyidik kepolisian Nontaburi yang kejaksaan sudah mengembalikan data-data atau dokumen yang diberikan oleh tim penyidik, dan kejaksaan kan minta untuk 20 poin itu diperjelas lagi, dipersingkat supaya kejaksaan lebih mudah dalam menginvestigasi dokumen tersebut. Kemudian kabar terbarunya mengenai bot satu lagi teman-teman. Di sini kan dari awal kita sudah mencurigakan bahwa di CCTV terlihat ada bot satu lagi yang mengikuti speedboat Tengmo Nida pada hari itu. Di sini speedboatnya sudah ditemukan dan sudah diamankan di Chonburi. Nah di sini pertanyaannya, kenapa baru diamankan sekarang? Kenapa baru ditemukan sekarang? Jelas sekali kan ini semua sudah berantakan, udah amburadul, gak tegas banget gimana kinerja dari tim penyidik Nontaburi. Dan sekarang untuk speedboatnya ini udah disita dan diamankan di Chonburi. Tapi kan tetap saja ini Chonburi ini berbeda ya teman-teman, Chonburi dengan Nontaburi. Nah itu udah beda provinsi, walaupun sudah disita, tapi kan ini udah dibilang sudah sangat terlambat ya, karena kan dari awal saja speedboat itu sudah langsung dibersihkan dua-duanya. Jadi apalagi yang mau diambil dari speedboat kedua tersebut yang sudah ditemukan dan sekarang ini sudah diamankan. Oke, mari kita lihat saja perkembangan lebih lanjutnya mengenai speedboat kedua ini. Dari sini udah jelaskan kalau tim penyidik itu dari awal nggak pernah membahas speedboat yang kedua. Dan sekarang
Mr. Acharia justru sudah menemukan speedboat yang kedua itu. Nah, makanya di tanggal 23 nanti Mr. Acharia akan mengungkapkan semuanya dan pastinya ini akan mengejutkan kita semua. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini yang mengejutkan, tiba-tiba dari akun Facebooknya Teng Monida ada seseorang yang mengupdate video dan foto-foto pada hari kejadian. Di sini teman-teman bisa lihat videonya, terlihat Gatik ini memakai sepatu hak tingginya itu ya, high heels. Walaupun high heelsnya nggak yang tinggi-tinggi banget, tapi kan ini jelas-jelas salah banget gitu. Udah tahu mau ke speedboat yang kayak gini, dia pakai sepatu yang kayak gitu, otomatis akan keseimbangnya itu akan susah ya kan. Dan akhirnya si Gatik ini pegangan dengan dua orang yang ini adalah petugas dari speedboatnya itu ya. Di sini Gatik memegang dua orang itu untuk supaya Gatik ini seimbang ya tubuhnya, karena kalau nggak pegangan dia akan jatuh seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini Teng Monida menuliskan caption, ini masih misterius sekali siapa yang mengupdate langsung mengenai video ini. Sedangkan di sini yang tahu password dan akun Facebook Teng Monida ini hanya 3 orang, yaitu pertama ibunya Teng Mo, kedua si Gatik, dan yang ketiga Teng Mo-nya sendiri. Tapi di sini Gatik katanya tidak merasa mengupload apapun. Nah, di sini udah jelas bahwa ada seseorang ini masih misterius identitasnya siapa yang mengupload. Dia bilang, "Jangan fitnah aku untuk pergi buang air kecil di belakang speedboat, sedangkan kamu saja masih pegangan dengan dua orang lelaki ini. Saya tidak kencing di belakang speedboat. Bagaimana mungkin saya bisa kencing di belakang speedboat sedangkan kamu sendiri aja untuk menyimbangkan diri kamu pegangan dengan dua lelaki ini." Nah, teman-teman mengerti kan maksudnya? Jadi maksudnya ini seolah-olah Teng Mo yang menulis caption ini. Walaupun kita tahu ini sudah dibajak, tapi oleh siapa ini masih misterius. Wah, ini sih udah kasusnya sih aku pikir ya udah kayak drama banget, udah kayak wow, penuh misterius, penuh surprise gitu. Yang bikin kita itu shock. Dia bilang seolah-olah ini yang menulis caption ini adalah Teng Mo ya. Dia bilang mana mungkin saya kencing gitu di belakang speedboat, sedangkan kamu saja yang nggak pingin pipis aja butuh keseimbangan untuk menyeimbangkan diri kamu sampai pegangan kedua lelaki tersebut. Nah, di sini udah jelas ya bahwa saya ini sebenarnya bukan meninggal karena buang air kecil. Ini benar-benar pas banget sih captionnya. Tapi teman-teman, di sini nggak lama kemudian video beserta caption ini sudah dihapus. Tinggal yang fotonya saja, teman-teman. Kemudian ada status berikutnya dari akunnya Facebook Teng Mo. Di sini dia mengupload fotonya si Gatik dari belakang. Ini jelas dress yang dipakai oleh si Gatik ini adalah dress Teng Monida. Dan kemudian di foto yang di akun Facebook Teng Mo ini yang diupload oleh seseorang yang tidak diketahui ini, dikomentari oleh abangnya Teng Monida yaitu Dayos ya. Dayos bilang, "Aku tidak tahu siapa kamu yang mengupload ini. Terus keluarkanlah bukti-bukti yang bisa membongkar kasus kematian adik saya ini." Jadi di sini kakaknya si Teng Mo ini mendukung supaya semua bukti-bukti itu bisa dikeluarkan dan segera bisa diketahui siapa pembunuh atau penyebab kematian Teng Monida ini. Dan kemudian di sini Gatik diwawancara siapa yang mengupload foto tersebut, apakah Gatik atau bukan. Nah, di sini Gatik berkomentar bahwa di sini bukan dirinya lah yang mengupload, saya tidak tahu yang mengupload itu siapa, dan sepertinya Gatik ini marah dan tidak terima juga dengan uploadan tersebut karena Gatik terlihat seksi sekali di sini ya. Walaupun menghadap belakang gitu, tapi kan bajunya ini seperti ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Dan juga Gatik bilang mengenai foto yang diupload tersebut, foto itu hanya ada di handphonenya Teng Mo, bukan di handphone aku atau siapapun. Nah, jadi jelasnya di sini yang dihack adalah handphonenya Teng Mo. Jadi seluruh isi handphonenya Teng Mo ini sudah dihack seperti itu, teman-teman. Oke, di sini bagus juga kalau ada yang ngehack, kalau untuk demi kebaikan ya, kalau dia bisa mengeluarkan bukti-bukti yang bisa menjadi petunjuk, ada manfaatnya juga kalau handphone Teng Monida ini ada yang menghack. Tapi di sini masyarakat Thailand lagi-lagi heboh mengenai foto Gatik yang sendiri angkat tangan itu. Di sini lagi-lagi dicurigakan foto ini beneran asli atau udah diedit sih, karena kok riak atau gelombang dari air di Sungai Chao Phraya ini berbeda. Sebelahnya agak banyak gitu ya gelombang-gelombangnya, beriaknya gitu airnya, dan di sininya itu malah gak ada gitu ya. Pokoknya itulah ya, sebelah-sebelahnya itu beda. Nah, ini perlu dicurigakan lagi teman-teman, karena kok bisa-bisanya ini gak sama kiri sama kanannya. Dan kemudian foto yang ini juga ada di-upload ya di akun Facebooknya Teng Mo. Nah, ini mereka ada si Sen, Gatik, Por, dan juga si Teng Mo. Nah, kalau ini foto asli teman-teman.
ini tanpa editan karena wajahnya ini benar-benar wajah Tengmo, bukan wajah Sen yang ditempelkan ke wajah Tengmo ya, seperti editan-editan sebelumnya. Nah ini teman-teman bisa lihat kebersamaannya bagaimana. Kalau sebenarnya Gatik ini masih menyimpan rasa kepada Sipor karena masih ingin terlihat mesra ya foto-foto mereka ini. Dan di bagian foto ini Tengmo Nida atau seseorang yang menggunakan akun Facebook Tengmo Nida ini menuliskan caption ya, statusnya itu seperti ini: kita tidak pergi kemanapun, kita masih menunggu untuk kebenaran akan datang dari kelima mulut yang ada di speedboat itu. Jika kelima orang tersebut tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kita akan membongkar seluruhnya. Nah di sini udah jelas bahwa bukan Tengmo Nida yang mengupload, tapi seseorang. Nah di sini dia bilang bahwa dia akan menantikan kebenaran langsung dari mulut 5 orang yang ada di speedboat ya, para pelaku ini. Dan kalau mereka tidak mengaku juga, tunggu saja kita yang akan membongkar semuanya. Data-data yang sudah dihapus itu masih bisa dikembalikan teman. Itu yang ditulis dalam statusnya. Jadi di sini kemungkinan besar data-data yang sudah dihapus di handphone Tengmo Nida sudah dipulihkan kembali. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai kremasi, jadwal kremasi Tengmo Nida ini kan di tanggal 24 Mei besok. Dan di sini ternyata Ibunda Tengmo, Ibu Panida ini mengizinkan dan mengundang kelima pelaku tersebut untuk menghadiri proses kremasi Tengmo Nida ini. Wow, di sini banyak kecaman dari masyarakat Thailand. Kenapa sih kok masih diundang, kok masih boleh datang kelima tersangka itu? Kenapa mereka nggak dipenjara saja? Nah itu teman-teman, di sini aturan di Thailand ini karena mereka sudah membayar uang jaminan yaitu 100.000 baht kepada kepolisian. Jadi aturan itu diperbolehkan di Thailand kalau sebelum ada putusan hakim mereka masih punya hak untuk kemana saja ya, nggak dipenjara. Jadi ya seperti itu teman-teman, kemungkinan mereka akan datang, tapi di sini Sen sudah pasti tidak bisa datang dikarenakan katanya si Sen ini terkena COVID. Oke, teman-teman bisa percaya atau enggak si Sen ini kena COVID, tapi yang jelas Sen tidak akan datang ke proses kremasi Tengmo Nida di tanggal 24 nanti, melainkan sisanya akan datang menghadiri teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah keterlaluan Ibu Panida mengizinkan para pelaku untuk melihat dan menyaksikan Tengmo Nida dikremasi? Dan di sini teman-teman, aku baca juga dari komentar teman-teman di video aku sebelum-sebelumnya mengenai pembahasan kremasi Tengmo Nida juga. Nih, di sini apakah Tengmo Nida nanti akan di make up dan dipakai pakaian yang bagus untuk acara kremasi Tengmo Nida nanti di tanggal 24? Nah, di sini Ibunda Tengmo di tanggal 22 hari ini, ibundanya ini sudah berubah pikiran bahwa nanti Tengmo akan diperlihatkan sebelum dikremasi, jadi sebagai kenang-kenangan, sebagai memori untuk orang-orang semua yang sudah datang ke acara proses kremasi tersebut. Jadi nanti untuk terakhir kalinya Tengmo Nida akan diperlihatkan teman-teman. Dan di sini pasti teman-teman bertanya-tanya bagaimana dengan kondisi wajahnya. Itu wajahnya nanti akan ya pastinya dibersihkan, dan aku kurang tahu di sini tidak ada penjelasan Tengmo Nida akan di make up atau tidak, tapi kan biasanya di make up ya teman-teman. Mungkin diusahakan untuk di make up, tapi di sini Ibu Panida bilang bahwa mengenai baju yang akan dipakai Tengmo Nida ini nanti akan serba putih. Ibu Panida ini sudah membelikan baju putih untuk Tengmo Nida. Di sini bajunya sangat cantik, tapi tidak diperlihatkan modelnya seperti apa. Akan tapi di sini Ibu Panida bilang, saya sudah membelikan baju berwarna putih, tetapi baju yang saya beli ini kurang bagus dibandingkan baju yang Tengmo punya. Ternyata setelah dicari, setelah dilihat di lemarinya Tengmo, ada Tengmo ini mempunyai baju warna putih dan itu sangat indah, sangat cantik, melebihi baju putih yang dibeli oleh Ibu Panida. Jadi Ibu Panida memutuskan untuk memakai baju lama Tengmo saja karena lebih cantik dan lebih anggun. Oke, nanti kita lihat saja teman-teman di tanggal 24 proses kremasinya ini, apakah Tengmo Nida bisa dilihat atau diperlihatkan ke publik juga untuk wajah terakhir Tengmo Nida sebelum dikremasi. Mari kita lihat saja di tanggal 24 ya teman-teman. Yang pasti di sini kabarnya bahwa Tengmo Nida ini memakai baju putih, semuanya serba putih. Dan Tengmo Nida mengenai kepalanya, ini kepalanya nanti akan digunakan penutup kepala gitu loh teman-teman. Jadi mungkin rambutnya tidak terlihat, area kepalanya akan ditutup. Nah jadi yang diperlihatkan itu hanya wajahnya saja, dan ya sampai sini gitu ya wajahnya, dan pakai baju serba putih gitu. Dan menurut aku kalau sampai bisa diperlihatkan, mungkin ya kemungkinan besar sepertinya sih didandanin ya teman-teman, diberi make up supaya tidak terlihat menyeramkan atau bagaimana kesannya. Karena Ibu Panida kan sudah berubah pikiran. Nah itu kan pastinya tentunya harus ada sentuhan make up ya teman-teman. Kalau enggak ya itu kan akan memberikan kesan takut dan mengerikan juga bagi yang melihatnya.
Oke teman-teman, di sini kabar terbarunya mengenai Mr. Acharya. Penjelasannya ini ternyata di tanggal 23 atau 24 teman-teman. Jadi mari kita lihat saja ya. Barusan nih aku baca beritanya bahwa tanggal 24 katanya penjelasannya ini di jam 10. Sedangkan waktu kremasi Teng Monida ini di tanggal 24 juga, tetapi di jam 2 sore sampai jam setengah 4 sore. Dan juga mengenai Dr. Pontip. Di sini Dr. Pontip juga sudah menjelaskan ke sebuah acara TV talk show gitu ya, obrolan-obrolan ya biasalah ditanya-tanya mengenai Dr. Pontip ini sebenarnya kok jarang nongol lagi seperti itu. Dan di sini Dr. Pontip menjawab, "Ya saya tidak habis pikir saja kok. Saya baru melihat ada orang tua yang sepertinya menghalang-halangi dalam proses kelancaran dalam membongkar kasus kematian anaknya." Dan di sini semua masyarakat Thailand sangat curiga kepada Ibu Panida karena menurut masyarakat Thailand bahwa Ibu Panida ini terbongkar kedoknya bahwa dialah sesungguhnya yang menjual Teng Monida kepada si Por. Dan kabar terbarunya di sini bocor mengenai rekening Ibu Panida, transaksi-transaksi dari rekening Ibu Panida ini ternyata ada transaksi sebesar 2 miliar dan transaksi ini diduga yaitu pembayaran atas penjualan tubuh Teng Monida yang telah dibayar oleh Por sekitar 2 miliar rupiah. Makanya di sini Ibu Panida sangat jelas sekali seolah-olah sangat tidak peduli dengan kematian anaknya dan sangat menutupi dan terus membantah setiap kali ada orang yang berusaha ingin mengungkapkan kasus kematian anaknya ini. Jadi sedikit-sedikit sudah banyak terbongkar ya teman-teman mengenai transaksi dari rekening Ibu Panida ini juga sudah jelas. Tapi tetap saja ya, ini semua tidak dijelaskan langsung oleh tim penyidik Nontaburi. Dari sini juga menuai komen dari Dr. Pontip saat diwawancara kemarin itu. Dr. Pontip juga bilang, kenapa di sini pengacara Ibu Panida Kundecha juga terkesan sangat membela kepolisian. Dan di sini sudah jelas teman-teman bahwa adanya transaksi ke Ibu Panida. Oke teman-teman, kita balik lagi ke si Gatik. Di sini ada Gatik juga foto di speedboat. Nah ini masih belum diketahui fotonya ini ketika berfoto dengan background speedboat, tapi yang pasti bukan speedboat yang dia pakai pada hari itu. Dan kita beralih ke kabar berikutnya mengenai status yang diupload oleh seseorang yang misterius itu. Di sini masyarakat Thailand mencurigai apa mungkin yang mengupdate status ini adalah Bang Jack. Nah ini semua masih tanda tanya teman-teman, dan kita lihat saja perkembangan demi perkembangannya besok atau di tanggal 24. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe. Jangan lupa di komen, di like, dan di share video aku ini. Dan aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.